Saya beri judul ini Bapak Ibu. Gratitude as a lifestyle of faith. Jadi mau bicara mengenai mengucap syukur. Beri tahu kanan kiri. Orangnya mau ngomong soal mengucap syukur. Beritahu. Mau bicara rekonsiliasi diubah untuk bicara mengenai mengucap syukur. Dan saya temukan satu istilah ini menurut saya bagus sih. Bahwa mengucap syukur itu adalah lifestyle. Jadi itu terus-menerus secara natural terjadi di dalam hidup kita. Jadi lifestyle itu sesuatu yang natural terjadi dalam hidup kita, baik itu benar atau salah, tapi lifestyle itu sesuatu yang natural. Dan harusnya mengucap syukur itu juga natural. Katakan bersama saya natural, 1, 2, 3, natural. Jadi kalau mengalami apapun, harusnya mengucap syukur. Jadi kalau mengalami apapun, langkah pertama yang harusnya, reaksi pertama kita harusnya adalah mengucap syukur. Itu loh, maksudnya kayak gitu. Jadi apapun terjadi, mengucap syukur. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Baca bahasa Inggrisnya, 1, 2, 3. Give thanks in all, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bahasa Indonesianya 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Allah berkehendak apa? Itu perintah. Jadi perintah kalau ada firman Tuhan berkata tetaplah berdoa, ini juga ada. Mengucap syukurlah. Jadi kalau kita tidak mengucap syukur, itu berarti melanggar perintah. Penting mana mengucap syukur sama berdoa? Jangan ngomong salah satu. Keduanya sama-sama penting. Tapi kadang-kadang kita kalau nggak berdoa kita berdosa. Tapi kalau nggak mengucap syukur kita sering nggak merasa berdosa loh. Jadi kalau menggerutu itu kita nganggap biasa saja. Coba senggol kanan kiri. Kamu pernah menggerutu enggak? Cuma sama itu. Pernah menggerutu apa enggak? Dan kita pikir menggerutu itu baik-baik saja. No. Di sini dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah. Jadi mengucap syukur. Katakan bersama saya, Tuhan ingin saya mengucap syukur. 1, 2, 3. Tuhan ingin saya mengucap. Semua enggak ngomong. Ya, sekali lagi yang ngomong 1, 2, 3. Tuhan ingin saya mengucap syukur. Yang Tuhan inginkan itu harusnya kita lakukan. Setuju ya? Hari ini saya cuma mau bicara 3 hal aja. Kenapa kok kita harus mengucap syukur. Nanti kita nyanyi lagu, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Itu ya di akhir ya. Oke. Karena saya masih belum bisa pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Hari ini saya belajar semua poinnya. Kemarin diajari Pak Hani sih. Kalau belum bisa bahasa Inggris, semua poinnya tulis bahasa Inggris. Kalau ada orang yang hanya ngerti bahasa Inggris, paling enggak ngerti poinnya. Oke, saya belajar. Yuk kita baca ini. 1, 2, 3. Gratitude is not just a suggestion. Yeah. Jadi saya mau tanya, gratitude itu suggestion atau keharusan? Keharusan. Karena itu adalah tindakan ketaatan. Jadi kalau tidak mengucap syukur, berarti sama dengan tidak taat. That's menurut saya itu mengagetkan kadang-kadang. Karena kita pikir kalau nggak mengucap syukur itu biasa-biasa. Tapi itu ternyata dampaknya parah loh Bapak Ibu. Belajar mengucap syukur. Siap ya? Kita masuk yang pertama. Yang pertama, itu adalah gratitude anchor us in God present.
Jadi dengan mengucap syukur, kita ini ditanam di dalam hadirat Tuhan. Kita lihat ayatnya Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya dulu kita baca, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. Bahasa Indonesianya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi mereka menyanyi Bapak Ibu, dalam kondisi apa? Dalam kondisi di dalam tahanan. Jadi menurut saya salah satu kita mengucap syukur itu apa? Pada waktu kita berada dalam tahanan. Itu adalah saat yang paling tepat untuk mengucap syukur. Karena begitu kita mengucap syukur, berarti kita mendeklarasikan bahwa aku percaya kepada Tuhan. Jadi ketika berada dalam kondisi tahanan, maksudnya kita punya masalah besar, itu jangan sampai kita malah bingung-bingung sendiri. Mengucaplah syukur. Di situ dikatakan mereka nyanyi lagu Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu berada dalam tahanan itu mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Kuserahkan hidupku? Atau apa? Atau mungkin nyanyi kita nyanyinya sekalipun aku dalam lembah kelam, ya toh, diganti dalam penjara, ku tak takut, sebab kau besertaku sekalipun. Kalau badai topan di penjara, banyak penjaga di sini, ku tak gentar sebab kau di sampingku, ya kan? Jadi Bapak Ibu, itu yang terjadi. Ketika kita berada dalam kondisi yang buruk, langkah pertamanya dia ngomong apa? Dia berdoa dan memuji Tuhan. Jangan hanya berdoa. Berdoa harus dengan mengucap syukur, memuji Tuhan. Berdoa itu kita ngomong sesuatu, Tuhan tolong bantu, Tuhan tolong lepaskan, Tuhan aku butuh Engkau bekerja. Tetapi setelah itu harus diikuti juga dengan, tapi Tuhan apapun yang terjadi, aku akan tetap mengucap syukur. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya masalah, ada dua kemungkinan. Yang pertama engkau lupa berdoa. Umum sih lupa berdoa. Yang kedua sudah berdoa tapi lupa bersyukur. Nah, oleh karena itu begitu masalahmu semakin besar, mengucap syukurnya harus semakin banyak. Amin. Nah, oleh karena itu saya ngomong gini Bapak Ibu. Yang ini penting. Ayo kita baca kalimat pertama, ini semua satu kalimat ya, cuma 2 baris saja. Gratitude is not a fleeting emotion, but a transformative spiritual discipline. Jadi gratitude itu bukan masalah emosi. Kalau senang bersyukur, kalau enggak bersyukur. Itu orang luar. Betul kan? Kalau lagi senang bisa mengucap syukur, kalau enggak senang enggak bersyukur. Tapi itu adalah spiritual discipline. Jadi ingat begitu engkau mengucap syukur, engkau lagi mendisiplinkan rohanimu. Katakan bersama saya, mendisiplinkan rohani. Mendisiplinkan rohani. Jadi begitu engkau mengucap syukur, sebetulnya rohanimu itu semakin bertambah. Tidak ada satu orang pun kerohaniannya bertambah sebelum dia bisa banyak mengucap syukur. Jadi begitu engkau ngalami segala sesuatu, terus kemudian lagi pengennya ngamuk terus, itu pasti kerohanianmu gak bertambah Bapak Ibu. Dan tanpa sadar kalau kerohanianmu gak bertambah, kau gak bisa mengucap syukur, yang kemakan pertama itu adalah wajahmu kemakan Bapak Ibu.
Coba lihat kanan kiri, ada enggak yang wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya, gitu ya. Ya, kalau kayak gitu, berarti harus ngomong, oh harus belajar lebih banyak mengucap syukur. Semakin banyak masalah, semakin banyak mengucap syukur. Saya tulis itu ya, a deliberate act of worship, betul-betul keinginan tindakan memuji Tuhan, itu akan reshape our heart, renew our mind, and realign our life with the unshakable truth of God goodness, even when circumstances tempt us to doubt. Jadi begitu kita menghadapi kondisi yang membuat kita tidak yakin apakah Tuhan masih beserta, kita mengucap syukur untuk berkata, God is here. Tuhan ada di sini, Tuhan sedang bekerja. Maka yang terjadi Bapak Ibu, in trial, gratitude is a weapon that declare God is here, transforming prison into places of power. Tadi itu tempat penjara, engkau nggak bisa gerak apa-apa, engkau ditahan menjadi tempat mukjizat, tempat penunjukan kuasa Tuhan. Caranya apa? Berdoa dan mengucap syukur, memuji Tuhan. Jadi kalau engkau lihat hidupmu biasa-biasa, nggak ada sesuatu yang terjadi, mungkin engkau nggak berdoa. Yang kedua, engkau nggak mengucap syukur. Jadi hari ini tolong kalau soal berdoa mungkin nggak usah diajari ya, semuanya sudah berdoa. Amin. Coba tanya kanan kiri, apakah sudah rajin berdoa? Rajin enggak berdoa? Enggak. Ya sudah nggak usah ngomong. Nggak rajin berdoa, bagaimana bisa terjadi sesuatu? Tapi berdoa harus ditambah dengan apa? Mengucap syukur. Sudah jelas? Yang kedua. Ya. Yang kedua ini lebih gampang Bapak Ibu. Itu gratitude celebrates God's faithfulness. Ya ini kurang bagus, ada S1 ketinggalan ke bawah itu ya. Ini kalau di rumah saya S-nya harusnya itu ya, hurufnya beda. Kita lihat Lukas 17 ayat 15, 16 dan 19. Ini tentang orang yang lepra Bapak Ibu. Saya baca bahasa Indonesianya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan apa? Dengan apa? Suara nyaring. Heran ya, kalau ternyata lagi orang mengucap syukur itu enggak pernah nyanyi suaranya enggak nyaring. Jadi kalau ada orang di gereja suaranya enggak nyaring itu kadang-kadang kita agak curiga itu ya. Apakah dia sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan? Karena biasanya menyanyi dengan suaranya yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saya nggak mau bicara soal itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ceritanya, semua orang lepra disembuhkan. Senang enggak ketika disembuhkan dari penyakit lepra? Oh senang. Sekarang saya mau tanya, kalau setelah disembuhkan itu harusnya mengucap syukur apa tidak? Ucap syukur apa tidak? Kita lagi punya masalah keuangan, tiba-tiba Tuhan berkati, masalah keuangan kita selesai. Mengucap syukur atau biasa-biasa? Beberapa orang enggak loh Bapak Ibu. Beberapa orang, Tuhan kan memang baik. Biarin. Tidak ada sedikit pun di hatinya, ini orang enggak kelihatan, tapi di hatinya itu, sedikit pun tidak ada rasa terima kasih. Enggak ada. Banyak orang itu ngomong terima kasih, sulit. Sama orang lain sulit, apalagi sama Tuhan. Sekali lagi lirik itu sebelah kanan kirinya. Kelihatannya mudah berterima kasih sama Tuhan enggak itu. Lihat. Lu sudah diberkati sampai sekarang sama Tuhan. Kok enggak mengucap syukur. Suaranya enggak nyaring, enggak melutut, enggak merendahkan diri. Nah, itu contohnya seperti itu. Saya ingin kita fokus ke perkataannya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, saya apa itu?
10 lepers were healed, but only one returned to thank Jesus. The Greek word for made well, sozo, implies total salvation, physical, emotional, and spiritual restoration. Saya cuma tanya saja, orang lepra tadi itu, karena istri saya kerja di Petra, orang kebanyakan ngomong Petra, orang lepra tadi itu mendapatkan kesembuhan secara apa? Fisik. Ya kan? Tapi kemudian ketika dia datang lagi kepada Yesus, dia berterima kasih dengan suara nyaring. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Dapat sozo. Itu bukan cuma fisik, ditambah emosional dan spiritual. Bapak Ibu, mau berkat itu cuma satu atau whole? Kalau whole, dapat berkat apapun, mengucap syukur. Itu membuat kita bukan cuma merasa berkat secara fisik, ada emosinya juga, ada spiritualnya juga. Jadi hari ini saya cuma mau ngomong bahwa mengucap syukur itu adalah tindakan rohani, Bapak Ibu. Bukan karena kita senang, kita mengucap syukur. Itu mah bukan mengucap syukur kayak gitu, itu mengucap syukur definisinya dunia. Tapi kalau kita itu mengucap syukur, itu membuat bukan hanya physical, tapi bukan hanya emosional, tetapi physical, emotional, and spiritual. Sekali lagi ya, kalau kurang mengucap syukur Bapak Ibu, hidupmu jadi kelihatannya enggak enak banget. Ketika bangun pagi apa yang kau rasakan? Hari ini luar biasa? Atau, aduh, bangun lagi. Saya cuma mau tanya, setiap kali kita bangun itu kita kesempatan yang baik apa enggak? Baik kan? Untuk apa? Untuk merasakan kasih Tuhan, untuk menjadi berkat. Ada banyak hal, kesempatan luar biasa. Oleh karena itu tolong. Yang ketika dapat apapun tidak bisa berterima kasih. Berkatmu cuma dapat satu tok. Oke, bisa sekolah di Australia, itu berkat loh. Tidak semua orang bisa sekolah di sini. Tapi kalau engkau nggak nganggap itu sebagai sesuatu yang berkat dari Tuhan, biasa. Karena aku pinter, jadi sombong. Tapi nggak ada tuh, kamu nggak sombong kan? Ruth, kamu nggak sombong kan? Nggak boleh. Karena begitu engkau sombong, selesai. Ya sudah, kamu sekolah ya sekolah, selesai. Tidak ada tindakan lainnya. Tapi kalau engkau berkata kepada Tuhan Yesus, maka yang datang bukan cuma fisikal. Yang datang fisikal, emosional, dan spiritual. Jadi tolonglah, hidupmu jadi lebih, percayalah, hidupmu kau mandang dunia itu jadi sangat positif. Semuanya bersuka cita. Sekarang Bapak Ibu tahu di Indonesia lagi sibuk apa nih? Mahasiswa-mahasiswa itu loh. Demo soal apa? Banyak semua di demo kok. Apapun di demo. Kalau perlu warung Tegal naikkan harganya juga di demo sama dia. Semua di demo. Saya mikir ya oke lah kalau memang itu enggak benar kita demo. Tapi ada orang mentalitasnya itu Bapak Ibu. Apapun di demo. Enggak terima apa? Enggak terima dirinya diperlakukan kurang baik. Padahal kalau kita lihat sebetulnya di Indonesia itu sudah relatif bagus loh hari ini. Undang-undang TNI misalkan, itu isinya enggak terlalu mengecewakan. Kan orang berkatakan kembali lagi ke zaman Pak Harto. No, enggak Bapak Ibu. Lihat. Nah sekarang pertanyaannya, banyak enggak mahasiswa yang begitu tahu kayak gitu itu membaca dulu keputusannya, undang-undangnya, atau demo dulu? Ya udah, pokoknya apapun dianggap salah. Yang benar siapa? Dirinya sendiri. Padahal kalau dilihat, lu IP-nya berapa? Dia juga bingung jawab gitu ya. Tapi ada mentalitas seperti itu, yang penting demo dulu. Tapi kita sekarang mau coba yang penting berterima kasih dulu. Setuju enggak?
Sekali lagi lihat kanan kiri. Ada enggak yang kelihatannya pendemo? Nah, enggak lah. Semuanya enggak. Oleh karena itu, baca yang poin kedua. Gratitude is the bridge between receiving a blessing and experiencing wholeness. Cukup Bapak Ibu. Jembatannya jangan dihancurkan. Jembatannya jangan dihancurkan. Dan jembatan itu namanya apa? Mengucap syukur. Terima berkat. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita kemarin ini nanti ada dapat terima lagi dari pemerintah enggak ya? Cuma 750 berapa ya? 350 ya. Untuk biaya listrik. Itu mengucap syukur atau kurang? Kurang kan? Kurang ngomongnya. Kurang banyak. Saya beritahu aja ya. Mentalitas kita itu semua akan kita katakan kurang. 350 kurang ya. Kalau dikasih 700. Kurang. 1.500. Masa cuma bisa 1.500? Mestinya kan bisa 3.000. Dikasih 3.000. Kita aja waktu datang pertama kali itu kan dapat 1.500. Kamu dapat 1.500 enggak? Dapat kan? Sekarang enggak ada lagi kan? Tapi dulu kan dapat 1.500. Itu ketika dilihat awalnya kita anggap besar, tapi ketika kita lihat ternyata kecil. Dan kita kok cuma dapat segini? Padahal kalau enggak dapat pun enggak apa-apa loh. Itu adalah kebaikan, bonus loh. Tapi kita loh enggak bisa mengucap syukur. Betul apa enggak? Ya kalau enggak, kalau gitu ya jangan toh. Belajar mengucap syukur, hidupmu beda. Spiritmu, rohanimu itu akan meningkat. Kalau enggak sampai kapanpun wajah kita Bapak Ibu itu kelihatannya sedih terus. Harusnya wajahnya itu ya senyum-senyum lah gitu. Orang kalau melihat itu paling enggak senyum gitu ya. Baca kalimat terakhir sebelum saya masuk ketiga. 1, 2, 3. The thankful liver was not just healed. Mau diubah. Bukan hanya sembuh tapi diubah. Itu kata kuncinya mengucap syukur. Senggol kanan kiri. Belajar yuk. Ayo senggol dong kanan kiri. Belajar yuk. Belajar senggol. Jangan keras-keras. Nih ya, jangan keras-keras gitu ya. Senggolnya pelan aja. Belajar mengucap syukur. Berarti enggak boleh dong memberi saran. Boleh memberi saran. Tapi hatinya itu loh mengucap syukur terlebih dulu. Sudah ya. Yang ketiga sekarang. Saya bicara bahwa gratitude reveals God's provision. Ayatnya di Yohanes 6 ayat 11. Ini ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bahasa Inggrisnya kita baca. Jesus then took the loaves, give thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Bahasa Indonesianya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Pada waktu itu ikannya ada berapa Bapak Ibu? 2. Rotinya ada 5. Orangnya ada 5.000. Orang laki-laki ya kurang lebih 10.000. Sekarang kalau kita hitung secara detail, kira-kira satu orang dapat berapa? Secuil kecil. Tapi dengan mengucap syukur, membagi-bagikan itu, di situ dikatakan semua orang boleh mengambil.
Bahasa Inggrisnya lebih mantep tuh. Apa itu? As much as they wanted. Bahasa Indonesianya kurang keren karena apa? Karena harusnya itu sebanyak yang mereka kehendaknya itu ditaruh di atasnya sebelum kata demikian. Harusnya bahasa Indonesia ini membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ sebanyak yang mereka kehendaki, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Itu terjemahnya lebih bagus. Memang waktu itu memang terjemahnya kelihatannya penerjemahnya sedikit kurang keren gitu ya. Tapi artinya kalau boleh mengambil sepuasnya, itu keren enggak? Ini enggak usah kasih contoh ini aja, itu ada KFC kan? Boleh enggak hari ini kita ngambil sepuasnya? That's right. Iya, enggak boleh. Normalnya lihatlah orang, karena enggak bisa kita ngambil sepuasnya. Wajar itu, di mana-mana wajar. Apalagi dalam kondisi ini, wajarnya ngambil masing-masing sedikit. Tapi akan ada mukjizat kalau ada yang mengucap syukur. Berkatnya bisa melimpah Bapak Ibu. Oleh karena itu yang ketiga ini, mengucap syukur, itu membuka pintu mukjizat. Enggak pernah menerima mukjizat dalam hidupmu? Mungkin yang kurang mengucap syukur. Jadi tegang terus. Jarang bercanda. Sekarang saya mau tanya di keluarga, Bapak Ibu kalau di rumah itu ya bercanda atau tegang-tegangan itu, suami istri itu. Saya cuma mau tanya aja, tegang, serius, itu kayak mau rapat kalau ngobrol, atau bisa bercanda? Enggak, saya cuma tanya aja, jangan merasa tertuduh. Bercanda atau itu? Ya kadang kita bertengkar ya wajar. Tapi bercanda juga apa tidak? Kalau sudah enggak bisa bercanda Bapak Ibu, berarti something really terrible, sangat buruk itu happen. Dan saya cuma mau ingatkan aja, mengucap syukur itu membuka pintu mukjizat. Yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Gratitude shift our focus from scarcity, only 5 loaves and 2 fish, to God's limitless sufficiency. By thanking the Father before the miracle, Jesus model trust in God's provision in the midst of impossibility. Menghadapi kemustahilan, impossibility, sama seperti Tuhan Yesus menghadapi impossibility, memberi makan hanya dengan resources yang terbatas. Yang perlu dilakukan terbatas plus mengucap syukur. Saya bisa garansi Bapak Ibu, ketika engkau menambah pengucapan syukurmu, hidupmu akan jauh berbeda. Coba kurangi mengucap syukurmu, kan rasanya enggak enak. Engkau akan komplain kemana, kesana, kemari, engkau merasa enggak puas dengan apapun. Ya sudah, enggak puas, ya sudah, cari yang lain. Tapi jangan fokus ke ngamuknya di situ Bapak Ibu. Cari tempat lain boleh, tapi penuhi hatimu dengan mengucap syukur. Enggak usah marah sama orang lah. Enggak perlu kita marah sama orang. Saya dengarkan saya Bapak Ibu ya. Orang itu punya masalahnya sendiri. Yang setuju katakan amin. Jangan minta orang lain itu peduli sama masalahmu. Never, ever. Itu tindakan paling sia-sia kalau engkau pikir orang lain itu peduli sama masalahmu. Mereka juga punya masalahnya sendiri. Mereka akan bantu engkau sebatas bantuan. Semuanya itu adalah kita sendiri. Saya ngomong itu ke anak-anak. Jangan pernah berharap bantuan orang lain. Kamu usahakan sendiri, kamu berusaha sendiri, kerja sendiri, cari duit sendiri. Jangan pernah berpikir orang lain yang akan membantu kamu. Yang pasti membantu itu cuma satu, namanya Tuhan Yesus.
Kalau orang masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri, dikira semua orang di sini tidak punya masalahnya masing-masing. Tanya tuh, ketika dia cerita baru kaget ternyata orang yang kita anggap tidak punya masalah, masalahnya ternyata mengagetkan kita. Kita pikir, oh nggak ada masalah, tapi begitu dia cerita baru kita kaget. Nggak nyangka aku masalahnya seperti itu. Betul tidak? Oleh karena itu yang bisa dilakukan, mengucaplah syukur, masuklah ke dalam kondisi di mana impossibility itu menjadi possible bersama dengan Tuhan. That's all Bapak Ibu. Mulai dengan apa? Mengucap syukur, berharap kepada orang lain. Oleh karena itu di Yeremia dikatakan, kadang-kadang saya nggak suka pakai istilah itu, tapi itu tulisnya kayak gitu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita ya manusia, yang mengandalkan saya ya berarti mengandalkan manusia. Itu dikatakan terkutuk Bapak Ibu. Tetapi yang diberkati itu adalah yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti percaya kepada Tuhan. Berarti melihat Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin. Hari ini saya cuma bicara 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi, di saat apa? Mengucap syukur. Dalam penjara, kita akan ubah itu menjadi tempat full of power. Yang kedua, bicara tentang apa? Completeness. Mengucap syukur itu mengubah hanya dari 1 menjadi physical atau emosional saja, menjadi physical, emotional, spiritual. Lengkap paketnya, zojo. Kemudian yang ketiga ini kita bicara mengucap syukur, itu membuat kita masuk dalam kondisi always possible. Meskipun yang kita hadapi impossible. Nah, oleh karena itu ketika saya belajar hal ini, saya ambil keputusan, ya udah tak sampaikan ini dulu aja. Yang soal Yakub nanti lain kali kita belajar. Menurut saya ini lebih penting buat setiap kita termasuk saya, bahwa kita harus belajar mengucap syukur. When we thank God before breakthrough, sebelum breakthrough itu kita harus mengucap syukur, berterima kasih. We declare His sovereignty over our need and open our hand to receive His abundance. Jadi kalau mau ada breakthrough, mulailah dengan mengucap syukur. Buka tangannya. Doa itu kan tutup tangan tuh. Ya toh sudah tutup tangan, maka kita harus buka dulu kan. Kalau tutup tangan coba, terima duit tutup tangan bisa enggak? Bisa diselip-selipkan di sini gitu ya, bisa. Tapi lebih gampang kalau apa? Membuka tangan. Nah, doanya menutup tangan, fokus kepada Tuhan, mengucap syukur, membuka tangan untuk menerima hal-hal besar dari Tuhan. Saya harus ngomong ini supaya seimbang. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Let gratitude be your posture, not just for miracle, but for the fullness of life God's offer. Saya takutnya harus kemudian hanya berharap sama mujizat. No, bukan hanya mujizat. Tetapi supaya apa? Kita mengalami hidup penuh seperti yang Tuhan inginkan. Belajarlah mengucap syukur. Duniamu mungkin belum berubah, tapi ketika engkau mengucap syukur dalam dirimu berubah, sehingga engkau merasakan hal yang lebih luar biasa. Mungkin dunianya tetap ada perang, tetap ada masalah, banyak terjadi hal-hal yang tidak baik, tapi di dalam diri kita ada ketenangan karena kita percaya Tuhan ikut bekerja di dalam hidup kita. Amin.